selamat datang di Inspirasi Film. Di kesempatan kali ini, Neng akan merangkum alur film yang bakal bikin kita merinding, yaitu Asian Legend yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang petualangan sekelompok pencuri makam untuk menemukan makam kuno Raja Serigala Kiri pada dinasti Xia Barat. Dalam perjalanannya, mereka harus berurusan dengan naga berkepala 3 dan monster serta jebakan-jebakan yang menakutkan. Seperti apa keseruan dari cerita film ini? Yuk, tanpa muter-muter, kita cus ke alur ceritanya. Pada awal film dilihatkan adegan yang memperlihatkan sekelompok pencuri makam memasuki sebuah makam kuno yang dipenuhi jebakan. Satu persatu jebakan berhasil mereka lalui. Setelah itu mereka membaca mantra untuk membuka sebuah peti mati. Saat peti terbuka, sekilas bayangan melesat cepat dan terdengar bunyi lonceng di dalam kuburan tersebut. Tiba-tiba semua orang menghilang, yang tersisa hanya pria bernama Jinjo. Jinjo melihat sosok melintas dan memanggil-manggil namanya. Wanita itu adalah istrinya, Yi, yang sudah meninggal. Dia mengatakan bahwa ia sangat merindukan suaminya Jinjo. Jinjo tersadar, rupanya dia jatuh pingsan akibat menghirup gas ketika peti mati terbuka. Setelah itu, Jinjo melihat isi peti mati dan ia pun terseret. Scene berganti di mana Jinjo dan adiknya yang bernama Jinhua berangkat menggunakan kereta api. Mereka menyusul gurunya ke arah selatan. Guru Yuan Shen menggali makam Raja Serigala Kiri, namun ia tak pernah kembali. Beruntungnya, mereka memiliki peta makam yang akan dikunjungi oleh gurunya. Sebelum berangkat ke selatan, sang guru pernah menitipkan liontin kepada masing-masing muridnya. Jinhua kemudian memberikan liontin milik Jinjo. Di dalam perjalanan, ada murid-murid yang lain yang bernama Long Tao, seorang pria yang gendut, dan Su Chai, seorang pemuda yang playboy. Di lain tempat, terlihat segerombolan penjahat akan membegal kereta dengan cara meledakkan rel kereta api yang akan dilalui oleh Jinjo dan teman-temannya. Wih, nggak kaleng-kaleng lagi nih mah, begal kereta loh bre. Kereta api pun berhenti. Para penjahat ini datang untuk merampok. Mereka adalah bandit dengan julukan naga terbang. Para bandit ini dikomandani oleh seorang terkenal yang bernama Suanji. Suanji tidak segan membunuh orang-orang yang berani melawannya. Mereka juga merampok semua barang berharga milik penumpang. Suanji juga merampas peta milik Jinjo. Lalu Jinjo melapor ke polisi dan polisi mengatakan kalau kelompok geng naga terbang itu sangat disegani di wilayah tersebut. Bahkan polisi pun agak takut untuk menangani mereka. Pak polisi. Jinjo akhirnya pergi karena mereka tidak yakin polisi akan menanggapi laporan yang mereka berikan. Jinjo dan teman-temannya ternyata berprofesi sebagai pencuri makam. Untuk menyembunyikan profesinya, Jinjo memiliki profesi sampingan yaitu pemain teater. Jinjo adalah murid kepercayaan guru Yuan Shen. Ia pernah mengkhianati gurunya setahun yang lalu dan kabur dengan seorang PSK lalu menikahinya. Setelah gurunya menghilang 3 bulan yang lalu, Jinhua menjemput Jinjo untuk mencari gurunya. Jinjo agak kebingungan bagaimana caranya mereka merebut kembali peta dari kelompok bandit Suaji. Karena kelompok itu sangat ditakuti. Tidak lama kemudian, saat mereka sedang makan, Jinjo mendengar suara orang-orang yang akan menyerang mereka. Jinjo lalu melarikan diri dan mereka terus dikejar. Jinjo dan teman-temannya memilih berpencar. Ia melarikan diri menggunakan sepeda. Pada akhirnya, Jinjo terjebak di sebuah rumah dan ia terpaksa meladeni perlawanan mereka. Jinjo dipukuli hingga pingsan. Saat tersadar,
sadar, Jinjo menemukan dirinya dan teman-temannya sudah berada di markas bandit naga terbang. Bos penjahat bernama Suanji memaksa Jinjo mengaku kemana mereka akan pergi dan apa yang mereka akan curi. Karena takut temannya dibunuh, Jinjo akhirnya mengakui bahwa mereka akan mencuri makam Raja Serigala Kiri. Memiliki petanya, Suanji tetap tidak tahu cara mencuri makam, oleh karena itu ia butuh Jinjo. Jinjo sendiri mengaku bahwa ia tidak menginginkan harta itu, yang mereka inginkan adalah mencari gurunya yang hilang. Bos Suanji kemudian membawa Jinjo ke dalam petualangannya menuju ke kota Ganzhou, karena di sanalah makam Raja Serigala Kiri berada. Suanji memiliki adik perempuan cerdas bernama Ling En. Ia ikut serta dalam petualangan tersebut. Jinjo dan rombongannya tiba di sebuah gunung. Anak buah Suanji melempar sebuah bom agar bisa mendengar suara mayat yang terkejut ketika ledakan terjadi. Jinjo memang memiliki kemampuan yang sama seperti gurunya. Ia bisa mendengar suara-suara alam yang ada di sekitar. Dengan mendengar suara angin yang disebabkan oleh jenazah yang terkejut, ia bisa mengetahui letak kuburan yang mereka cari. Ketika melewati sungai yang berada di dalam gua, mereka tiba-tiba diserang oleh monster besar pemakan manusia. Jinjo dan teman-temannya melarikan diri. Namun sayangnya penasehat Suanji tewas karena termakan oleh monster tersebut. Setibanya di depan makam, Jinjo melakukan ritual dengan membakar dupa dan membaca mantra. Tujuannya adalah untuk menghormati pemilik makam. Suanji tidak percaya kepada tahayul, ia juga tidak sabaran. Suanji kemudian meledakkan pintu makam dengan bom. Dan mereka kemudian masuk ke dalam makam. Ternyata makam itu tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun pintu makam terbuka, mereka harus menuruni tebing. Adik Suanji yang bernama Ling En hampir saja terjatuh dari balik dinding tebing. Beruntungnya Suchai berhasil menolongnya. Mereka akhirnya tiba di dasar makam. Di sana terdapat ratusan batu nisan tua. Jinhua ternyata bisa membaca bahasa Cina kuno. Pada batu nisan tertulis kalimat, binatang itu menjaga rahasia dinasti barat. Orang yang mendapatkan hal itu akan memiliki kekuatan. Tidak hanya itu saja, mereka menemukan tulang belulang anak buah guru Juanzhen. Di bagian ujung dari barisan nisan, mereka menemukan sebuah makam kuno. Dan saat mereka berniat membukanya, orang terkena jebakan dan tertembak panah beracun. Pemuda itu sekarat, tetapi penjahat berkepala botak menembaknya hingga tewas agar tidak menjadi beban. Jahat banget. Jinhua tidak terima dengan sikap bejatnya dan mengancamnya, tetapi justru pria botak itu mengancam balik. Karena melihat adiknya diancam, Jinjo tidak terima dan mengancam balik. Aduh, perang. Suchai berhasil melompat ke atas peti mati dan menghentikan mesin yang mengendalikan jebakan. Beberapa orang mencoba membuka peti mati tetapi tidak bisa. Saat Longto turun tangan, ia berhasil membuka peti mati itu. Iyalah, orang gede banget kayak gitu. Dan ternyata isinya kosong. Setelah itu ribuan serangga menyerang mereka. Beberapa anak buah Suanji tewas tersengat serangga. Untuk menyelamatkan diri, mereka terpaksa masuk ke dalam peti mati. Di mana di dalamnya ternyata terdapat sebuah terowongan. Longto menutup kembali peti mati agar serangga tadi tidak menyusul mereka ke dalam. Sayangnya Longto tidak selamat. Akhirnya Jinjo bertemu dengan gurunya Yuanzhen. Gurunya mengaku sudah terjebak selama 1 jam di ruangan itu. Padahal dia sudah menghilang selama 3 bulan. Ternyata ruangan itu bisa memanipulasi waktu. Suanji tidak sabar ingin menemukan harta karun. Suanji membawa Jinjo dan Suchai mencarinya, sedangkan Jinhua menemani gurunya bersama dengan 2 anak buah Suanji. Guru Yuan kemudian meminta liontin yang dimiliki Jinhua. Masing-masing dari mereka memang memiliki 1 liontin. Di mana liontin yang satu ada pada Longto yang menutupi bagian atas peti mati tadi. Setelah mengambil liontin itu, Guru Yuan membunuh 2 orang anak buah Suanji.
Kemudian ia meminta Jinhua untuk menaik ke atas dan mengambil liontin milik Long Tao. Ia membekali Jinhua dengan sebuah bola kristal yang bisa mengusir serangga beracun. Menurut Guru Yuan, liontin itu adalah kunci untuk mereka agar bisa keluar dengan selamat dari makam kuno tersebut. Xuanji dan rombongannya menemukan sebuah prasasti kuno dan Su Chai pun bisa membaca prasasti tersebut. Prasasti itu disebutkan jika Raja Serigala Kiri mengunci seorang penyihir dalam sebuah peti mati. Dan penyihir itu memiliki kompas yang bisa memanipulasi waktu. Jin Zhao bahkan menemukan lukisan liontin yang mirip dengan yang dia kenakan. Namun ia tidak mengerti makna dari lukisan itu. Kemudian Su Chai diminta oleh Jin Zhao untuk menemukan mayat Long Tao dan ia ditemani oleh Ling En. Ling En pun hampir saja terjatuh akibat sebuah jebakan, tetapi Su Chai berhasil menyelamatkannya. Di sisi lain, Jinhua datang membawa liontin milik Long Tao dan ia memberikannya kepada penyihir yang merasuki Guru Yuan. Guru Yuan juga mengambil paksa liontin milik Su Chai. Ketika ia meminta liontin milik Jin Zhao, mendadak Guru Yuan menodongkan pistol ke arah Jinhua. Jin Zhao terpaksa mengalah, ia memberikan liontin itu kepada gurunya demi keselamatan nyawa adiknya. Penyihir jahat yang ada di dalam tubuh Guru Yuan berhasil membuka sebuah kotak rahasia yang isinya adalah harta paling berharga dari makam Serigala Kiri dinasti Xiaowarat. Tiba-tiba seekor ular raksasa berkepala 3 muncul. Ia menyerang dan membunuh anak buah Xuanji. Jin Zhao dan teman-temannya bersembunyi di balik batu nisan. Guru Yuan berniat berlari keluar dengan membawa harta pusaka di tangannya. Namun dia dihentikan oleh Xuanji. Mereka berdua kemudian diterkam oleh ular raksasa. Namun Xuanji meledakkan bom di tubuh ular tersebut, yang membuat ular merasakan kesakitan dan gedung pun mulai roboh. Guru Yuan dan Xuanji tewas dalam ledakan tersebut juga. Sementara itu, Jin Zhao, Jinhua, dan Su Chai berhasil keluar dari sebuah lubang. Dan setengahnya lubang itu tertimbun reruntuhan yang membuat ular dan juga rumah penyihir terjebak dan tidak bisa keluar dari makam kuno. Film pun berakhir dengan adegan di mana Jin Zhao dan teman-temannya melanjutkan kembali profesi mereka sebagai pemain teater. Dan ia menjadi begitu populer teater Jin Zhao, semakin sukses dan berkembang. Dan film pun selesai. Jadi seperti itu ya bre, rangkuman alur cerita dari Eneng. Semoga kalian suka ya bre. Ditunggu cerita film selanjutnya. Jika ada kesan dan request, mohon untuk tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ups, pencet tombol lonceng juga ya bre. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi breku.